Hmm. Sebelumnya saya mewakili kelompok kami, kelompok 3. Nama saya sendiri Lulu Etia Putri. Saya ingin mewawancarai Abang sebagai narasumber kami untuk makalah suku Melayu Kecamatan Mandau. Jadi sebelumnya saya mau nanya dulu, ini nama Abang siapa? Nazri MPD. Suku Abang apa? Melayu. Melayu apa Bengkalis. tuh? Melayu Bengkalis. Bisa nggak Abang jelasin Melayu Bengkalis itu asal usulnya gimana? Jadi ini dari SMA mana? SMA 2 Mandau. SMA Mandau ya. Ya. Jadi dalam tugas ini kita santai saja, ya, tidak usah tegang, ya. Mudah-mudahan tugas ini nanti berjalan dengan lancar, ya. Sesuai dengan pertanyaan siapa tadi? Lulu dari SMA 2, asal usul Melayu Bengkalis ya. Sebenarnya kalau diceritakan itu mungkin panjang sekali, ya, panjang sekali. Yang jelas Melayu yang ada di Kabupaten Bengkalis itu sangat banyak sekali, ya. Ada Melayu Bengkalis, ada Melayu Siak, kemudian ada lagi Melayu Rokan Hilir, ya, Melayu Dumai. Itu banyak sekali Melayunya. Yang membedakannya mungkin dialek kata bahasanya saja, itu yang berbeda. Logatnya yang berbeda. Itu. Mungkin kalau bisa dicontohkan, kalau di Bengkalis itu logatnya kalau kemana itu kemana. Nah, itu ya, kemana. Kalau di daerah Dumai atau Siak itu kemano, ada O dan E-nya. Nah, itu singkatnya begitu. Nah. Terus gimana tuh Bang karakteristik dari suku Bengkalis itu? Karakteristik atau ciri khas orang Melayu itu pertama ramah tamah, ya, suka senyum gitu ya. Kemudian ciri khas yang lainnya Islami, ya. Orang Melayu itu sudah jelas identik dengan Islam, ya. Jadi orang Melayu itu Islamnya kuat, agamanya kuat sekali. Nah, begitu. Kan kita nih tinggal di Riau nih Bang, ya. Itu biasanya mata pencarian untuk suku Melayu itu apa? Kalau untuk mata pencaharian pada suku Melayu itu kalau saat ini sudah beragam, ya, bervariasi, tergantung berdasarkan kualifikasi pendidikannya. Ya, misalnya kalau pendidikannya itu tinggi, biasanya pekerjaannya ada mungkin sebagai ASN, kemudian ada lagi sebagai pengusaha, ada juga. Itu apalagi yang di daerah-daerah perkotaan itu banyak mata pencahariannya sebagai wira swasta, pegawai swasta. Ya, ada juga lagi ada yang misalnya di daerah kepulauan itu mata pencaharian sebagian besarnya adalah sebagai nelayan, ya kan, sebagai petani, ya. Pokoknya selagi mau berusaha, selagi mau berikhtiar, kemudian berdoa, dapat saja rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu. Nah, itu kan tadi kayak sekitar penjelasan awal mengenai suku Bengkalis tuh kan Bang. Nah, itu Bang tahu nggak tradisi-tradisi yang ada biasanya diapain sama suku Bengkalis? Itu apa aja? Ya, tradisi suku Melayu khususnya di Kabupaten Bengkalis. Tradisi itu banyak sekali, ya, banyak sekali tradisinya. Ya, dimulai mungkin dari misalnya kelahiran itu ada istiadatnya. Kematian, ya, sebelum kematian pernikahan dulu, misalnya acara pernikahan gitu ya, itu ada tradisi-tradisi yang harus dilalui, ya, dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah tentang kematian, itu ada juga tradisi-tradisinya. Misal tadi yang pertama kelahiran misalnya. Nah, kelahiran itu kalau ada anak yang lahir itu biasanya tradisinya diakikahkan gitu ya, akikahkan.
mungkin udah tahu ya, kalau diakikahkan itu dilakukan acara-acara apa namanya, yang merupakan rasa ungkapan syukur atas kelahiran anak, atau atas kelahiran anak atau bayi. Kemudian kalau untuk perkawinan, itu juga ada perkawinan. Perkawinan itu banyak kali itu. Dimulai nanti dari merisik, ada lagi meminang ya. Nah, itu banyak. Tapi kalau kita jelaskan satu persatu mungkin nanti banyak, panjang, tapi secara umumnya seperti itu. Begitu juga dengan kematian. Ada tradisinya itu menuju hari namanya, kemudian ada 40 hari dilakukan pembacaan Al-Quran, surat Yasin, kemudian tahlil, tahtim, dan ditutup dengan bacaan doa. Nah, gitu. Itu ada nggak Bang tradisi yang kayak jarang orang ketahui gitu? Oh, jarang orang ketahui. Iya. Kalau tradisi yang jarang diketahui itu apa ya? Banyak sebenarnya. Ada namanya itu kalau sekarang itu jangan kita jelaskan itu dulu. Kita jelaskan yang apa namanya, yang diketahui aja dulu gitu ya. Misalnya ada tepung tawar, misalnya kalau di acara pernikahan itu tepung tawar ya. Nah, itu merupakan tujuannya dari tepung tawar itu merupakan ungkapan rasa syukur ya. Ungkapan rasa syukur, jauh dari mara bahaya, jauh dari bala, dan yang tidak baik lah, dan negatif. Kemudian misalnya lagi tetomeh ya. Tetomeh itu kalau di Bengkayang itu minta obat tetegu. Supaya apa? Supaya misalnya kalau anak tadi tertegur gitu kan timbul rasa sakit, demam segala macam, ini kita harus pergi dulu ke pak lebaynya atau dukun kampungnya untuk diobati ya, dengan berbagai ragam cara. Ya alhamdulillah berkat berkat Tuhan yang Maha Kuasa, berkat Allah ya, pengobatan tadi itu dilaksanakan dengan baik dan sehat. Nah, gitu. Kan tadi ada tuh Bang banyak acara-acara tradisi perayaannya. Itu ada apa aja tuh makanan yang ada di situ biasanya yang di sidang? Kalau untuk kita ambil salah satu aja ya. Iya. Misalnya kalau tepung tawar tadi lah ya. Iya. Kita ambil dalam acara perkawinan, ataupun tepung tawar itu bukan hanya untuk perkawinan saja. Kemudian sambutan untuk pejabat-pejabat ya, kemudian untuk orang-orang besar di daerah ini gitu, diawali dengan tepung tawar. Kalau makanannya itu biasa saja, tapi ada yang terkhusus biasanya. Kalau tepung tawar itu, kalau di perkawinan itu ada namanya, dibuat dulu balainya. Balai itu semacam tempat, kemudian di sana isinya itu ada nasi kunyit, ya kan? Nasi kunyit, kemudian dibuatkan telur merah. Telur itu direbus, kemudian dilumuri dengan gincu makanan hingga dia berbentuk warna merah. Nah, dari yang dibuat tadi, diolah tadi, nanti diberikan kepada orang yang menepuk tepung tawari. Nah, misalnya kepada pengantin tadi, ini siapa yang melaksanakan tepung tawar nanti akan diberikan itu. Nah, begitu juga misalnya dalam acara khitanan gitu ya, khitanan dilakukan proses tepung tawar tadi. Ini makanannya itu. Jadi setelah itu nanti baru makan makanan seperti biasa, dihidang-hidangkan makanan seperti biasa untuk menjamu tamu yang datang, tamu yang hadir. Nah, gitu. Makan biasa. Dari sebanyak tradisi-tradisi tadi itu Bang,
ada nggak kalau apa ada nggak dampaknya kalau misalnya nggak dilakuin tradisinya? Dampak ya, impactnya ya, Iya. kalau tidak dilakukan. Sebenarnya dampaknya tidak ada. Cuman kan untuk melestarikan, membudayakan tradisi adat tadi seharusnya tetap dilaksanakan. Karena siapa lagi gitu kan untuk yang melestarikan budaya kita. Bukan hanya di budaya Melayu saja sebenarnya. Misalnya di suku Minang itu kan ada adat istiadat. Itu memang harus dilestarikan apapun adat istiadatnya. Nah, begitu. Berarti maknanya itu berbagai macam gitu ya Bang? Iya, berbagai banyak adat istiadat tadi apabila tidak dilaksanakan benar tidak ada dampak. Karena niat kita tadi itu kan niat bersyukur kepada Allah gitu kan. Ada niat lain. Kemudian kalau dilaksanakan lebih bagus lagi. Ya tergantung kan menggunakan biaya gitu kan. Iya. Kalau memang orang tuanya mampu ya ada biaya, apa salahnya dilaksanakan gitu. Nah, itu. Itu kalau misalnya ada nih suku lain gitu mau kayak ngelakuin tradisi tadi itu tapi kayak diubah-ubahnya gitu Bang. Oh, gitu. Itu gimana tuh? Kalau ada suku lain mau melaksanakan adat istiadat dari suku Melayu tadi, itu alhamdulillah sebenarnya. Alhamdulillah ini sebagai promosi ya. Iya. Promosi adat tadi, adat Melayu tadi oleh suku lain gitu. Alhamdulillah. Gitu. Tapi jangan dirubah-rubah. Nah, intinya itu jangan dirubah-rubah. Itu yang tidak dibenarkan. Karena ada peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, itu langit dijunjung. Artinya apa? Jadi kalau daerahnya itu apa, pokoknya kita harus ngikutin peraturan ya, yang ada di pintar. Siapa namanya? Lulu. Lulu, pintar Lulu. Ini Lulu, satu lagi itu ada kawannya Naiza ya. Iya. Nah, ini salah satu bibit unggul yang ada di SMA. SMA 2. Jadi Bang doakan Lulu, Naiza dan kawan-kawan yang ada di depan belakang layar itu ya. Ya, mudah-mudahan nanti sukses selalu untuk menimba ilmu pengetahuannya. Oh ya, tadi kembali ke soal tadi apa tadi? Nah, itu kan di Melayu ini masih ada nggak Bang sistem kasta gitu? Kalau Nah, ada sebelum pertanyaan sebelum ini, sebelum kasta tadi. yang ngubah Itu. suku. Ya di mana bukan belum mau jawab tadi ya. Iya, Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, budaya setempat harus kita kembangkan. Ya kan? Misalnya Bapak pergi, Abang pergi ke Sumbar, ya, Bapak tinggal di Sumbar, Bapak harus mengangkat, ya, melestarikan budaya di Sumbar. Nah, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Nah, jangan kita merubah-rubah adat orang-orang, tidak boleh. Karena dalam suku itu ada namanya yang kalau di Melayu itu ada namanya orang yang dituakan gitu kan. Kalau di Minang itu ada namanya nenek mama gitu kan. Nah, itu jadi jangan boleh dilestarikan oleh orang lain, asal jangan diubah-ubah yang esensialnya, yang inti jangan diubah. Iya, nilai-nilai ada itu jangan diubah-ubah. Nah, itu. Ada nggak Bang sistem kasta di suku Melayu? Nah, kalau di suku Melayu dulu ada. Ya, dulu kan ada di kita ini Nusantara itu kan dulu bersifat kerajaan. Di Indonesia ini sebelum adanya Indonesia ini kan bersifat kerajaan. Ya, ada Raja Sriwijaya, apa lagi? Majapahit. Nah, Pajajaran. yang di Riau aja dulu apa kerajaan apa? Di Riau. Kerajaan Asia. Sia, kan? Iya. Kerajaan Sia. Jadi Nusantara sebelum namanya Indonesia kan Nusantara ya. Iya. Itu masih bersifat kerajaan. Nah, itu masih ada sifat kasta-kasta itu tingkatan-tingkatan masih ada. Ya, ada raja, ada anak raja. Kalau sekarang sejalannya waktu, zaman itu sudah berbaur, ya, sudah berbaur, tidak ada lagi yang namanya kasta-kasta. Meskipun dalam
lembaga adat itu ada yang dituakan, ada yang orang yang dihormati gitu. Nah, jadi kalau sekarang udah berbaur, tidak ada lagi kasta-kasta, ya kan? Nah itu. Apalagi kalau udah ekonominya bagus, sekarang kan orang melihat itu lagi. Ekonominya bagus, orangnya banyak uang kan gitu ya. Ah itu biasanya itu kalau secara umum itu lebih dihormati. Tapi dari segi adat tadi memang ada, dulunya memang ada, sekarang tidak ada lagi kasta-kasta yang seperti itu. Kenapa? Karena dengan ada kastanya itu nanti bisa memperlebar jarak antara yang lebih dengan masyarakat biasa, gitu. Kalau sekarang ini kan udah mana nih masyarakatnya udah mulai berbaur gitu kan, Bang. Itu masih sering nggak dia di kayak berkumpul-kumpul, tradisinya itu masih dilaksanakan nggak gitu? Ya, ketika mereka berbaur gitu ya dengan sesama mereka itu biasanya masih ada, tapi biasanya yang mereka ceritakan itu menceritakan adat mereka ketika mereka bertemu sesama suku biasanya. Misalnya Bapak Melayu, dulu Melayu misalnya, Neza Melayu, itu ketika bertemu, itu pasti yang dibahas pasti ada tentang adat istiadat tadi. Tapi kalau sekarang kan kita udah homogen ya, udah beragam, udah bercampur baur. Jadi kalau untuk menceritakan adat tradisi itu karena beragam tadi sudah jarang diceritakan. Tapi kalau mereka bertemu sama suku mereka, ini pasti menceritakan adat. Nah itu. Berarti kita jagalah ya kelestarian. Nah, tetap melestarikan budaya, kemudian menghormati budaya lain, menghargai adat istiadat tradisi budaya lain. Kita harus seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi, untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yes. Segitu aja Bang dari kami nih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaannya? Habis? Nah, habis. Ada lagi kira-kira pertanyaannya? Ya kalau tidak ada, Bapak pantun dulu ya. Pantun ya penutup atau penutup ya. Cuman belum dihafal tapi dibacakan saja ya. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau terselip tutur bicara dari saya, jemari 10 disusun maaf dipinta, ya kan? Kita bicara tadi mungkin ada tersilap ya, kata bahasa ini, kemudian sambutan tadi mungkin kurang pas, ya kan? Jadi abang mohon dimaafkan. Satu lagi, di atas dahan burung tempuah. Oh, nggak ada asiknya. Cakep. Nah, cakep gitu kan. Di atas dahan burung tempuah. Cakep. Nah, melihat rusa tepi perigi. Cakep. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Nah, oke, terima kasih ya atas sudah berkunjung kemari. Nah, sekali lagi abang mendoakan adik-adik semua. Udah kelas berapa sekarang? Kelas 10. Kelas 10 ya. Adik-adik semua lancar studinya, kemudian lanjutkan nanti untuk perkuliahan, kemudian sukses dan sehat selalu hendaknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.